Selamat datang kembali di channel Nurul Huda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Cerita novel yang berjudul The Ultimate Free Will Power. Penulis Rasak 88TT_R. Bab 4. Tes tingkat lompatan. Inilah sebabnya mengapa banyak orang kaya, meskipun anak-anak mereka memiliki kualifikasi rata-rata, tidak akan bisa mendapatkan sumber daya pelatihan meskipun mereka masuk sekolah. Namun saya tetap rela mengeluarkan banyak uang agar anak-anak saya mendapatkan salinannya. Hanya karena, begitu Anda masuk, akan ada koneksi dan sumber daya di mana-mana. Bahkan 2 buku biasa, meski sumber dayanya tidak sebaik 1, masih cukup bagus. Setidaknya setelah saya keluar, teman sekelas seni bela diri yang saya kenal semuanya relatif menjanjikan, dan dengan kualifikasi tingkat kedua saya. Jika saya beruntung, saya bisa bergabung dengan tim manajemen kecil. Ini juga alasan mengapa orang tua Su Feng, yang bekerja keras untuk menghasilkan uang, ingin dia naik ke tingkat kedua. Ngomong-ngomong, semua ramuan berada di bawah kendali resmi kerajaan Yan. Jika Anda mengeluarkan uang untuk membeli ramuan, pejabat kerajaan Yan akan mendapat manfaat. Oleh karena itu, pejabat Yang Wu juga dengan senang hati mengeluarkan uang untuk terburu-buru mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Ini tidak lebih dari memberi perhatian lebih. Anda mendapatkannya dengan meminum pil. Di tingkat universitas, saya hanya perlu memberi Anda lebih sedikit sumber daya. Para pejabat mengambil uang ramuan calon pejuang dan orang kaya dengan kedua tangan, dan tidak akan melepaskannya. Oleh karena itu, mengeluarkan uang untuk mempelajari buku pelajaran pertama dan kedua dianggap sebagai hal yang sangat lumrah dalam ujian masuk perguruan tinggi. Selain level prajurit, tingkat konversi energi dari kompetisi ujian masuk perguruan tinggi adalah cara untuk memilih jenius sejati. Beberapa orang jenius mungkin memiliki kehidupan yang sukses, level mereka cukup tinggi, dan mereka dapat dengan mudah melewati level pertama. Namun beberapa orang jenius dilahirkan di daerah miskin energi, dan energi yang mereka serap sejak usia dini terbatas. Ditambah dengan fakta bahwa dia tidak mampu untuk mengonsumsi suplemen. Pada hari ujian masuk perguruan tinggi, tingkat energinya bahkan tidak mencapai level 1. Namun tingkat konversi dan tian mereka mencapai 1/5 atau 1/4, sehingga sangat berharga untuk dikembangkan. Sekalipun Anda kurang dari 1 baris, Anda akan langsung direkrut. Secara umum, ujian masuk perguruan tinggi di dunia ini mencakup semua lapisan masyarakat. Orang kaya kelas atas menginginkan koneksi pejuang. Selama Anda mengeluarkan uang untuk mendapatkan salinannya, ada banyak orang miskin dari kelas bawah membutuhkan sumber daya budidaya. Selama Anda jenius dan menjadi jenius, Yang Wu tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk. Jadi itu adil. Begitu saja, Su Feng menghela napas dan berjalan ke pintu. Krang. Buka pintunya. Kunci pintunya. Semuanya sekaligus. Su Feng berjalan di jalanan komunitas dan menuju sekolah seni bela diri Hongye. Sekolah seni bela diri Daun Merah. Karena dekat dengan pintu masuk komunitas mereka, Su Feng langsung datang tanpa mengambil beberapa langkah. Bab 5. Prajurit tingkat 6 ada di sini secara langsung. Desir, desir, desir. Peluru yang tak terhitung jumlahnya meledak dari keempat dinding. Desir, desir, desir.
Su Feng sepertinya memiliki mata keempat arah dan terus-menerus menghindar. Dengan peluru terakhir berhasil dihindari. Selamat kepada pejuang Su Feng. Anda mencapai nilai sempurna dalam tes gerakan level 5. Dalam tes reaksi level 1, Su Feng mendapat nilai penuh, lalu diikuti oleh level 2 dan level 3. Pada akhirnya, dengan nilai penuh, dia berhasil melewati tes fisik yang hanya bisa dilakukan oleh prajurit level 5. Keterampilan gerakan level 5 yang sempurna adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh prajurit level 6. Dan mungkin saja prajurit level 6 pun mungkin tidak dapat mencapai nilai penuh. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya reaksi Su Feng kini dengan restu dari Zizi. Kepalaku sedikit pusing. Su Feng menutupi dahinya. Dia merasa banyak kekuatan mentalnya terkuras. Sepertinya energi mentalku akan cepat habis jika aku menggunakannya dalam waktu lama. Su Feng menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu berkedip, dan pupil matanya kembali menjadi hitam. Mari kita lakukan ini untuk saat ini. Meskipun aku bisa lulus tes reaksi prajurit tingkat 6. Namun, jika terus berlanjut, aku mungkin akan kehabisan kekuatan mentalku dan jatuh koma. Pulanglah dulu. Meskipun kekuatan mental Su Feng habis, tapi keseluruhan orang tampak bahagia. Keterampilan niat ekstrim diri ini benar-benar bermasalah. Dengan levelnya saat ini, dia dapat dengan mudah menyelesaikan tes fisik prajurit level 5. Dia hanya level 0,6. Jika Anda mengatakannya, tidak ada yang akan percaya. Melihat kungfu niat ekstrim dirinya, Su Feng merasa masa depannya cerah. 3 bulan lagi, ujian masuk perguruan tinggi. Dia bergumam dan perlahan keluar dari ruang pelatihan. Usai ujian, jika tidak ada masalah dengan kebebasan tertinggi, itu saja, dia tidak ingin kehabisan tenaga dan pingsan di tanah. Setelah Su Feng meninggalkan sekolah seni bela diri Hongye 10 menit kemudian, sebuah mobil mewah langsung melaju. Selamat datang di Hongye. Kurator, kenapa kamu ada di sini? Pelayan di depan pintu terkejut. Apa yang memicu kurator tersebut? Apa yang kamu lakukan? Kurator itu memelototi pelayan. Seorang seniman bela diri tingkat 6 datang ke studio seni bela diri kami dan mereka bahkan tidak memberitahu saya. Pelayan. Prajurit tingkat 6. Tidak mungkin. Jika prajurit tingkat 6 datang, mengapa saya tidak tahu? Prajurit tingkat 6 adalah VIP. Jika dia datang, dia pasti akan memberitahu semua staf. Bab 6. Tidak mungkin. Sekolah seni bela diri Hongye memiliki informasi pribadi Su Feng, bukan karena mereka melanggar privasi. Namun menurut peraturan resmi, Anda harus mendapatkan kartu identitas untuk memasuki sasana pencaksilat sebelum bisa membuka ruangan. Setelah KTP dimasukkan, informasi pribadi akan muncul di komputer sekolah pencaksilat. Ini mirip dengan dunia normal di mana Anda harus memasukkan informasi identitas Anda saat pergi ke warnet. Melihat informasi pribadi Su Feng, kurator dan meja depan terdiam. Prajurit tingkat 0,6. Dan dia masih berusia 18 tahun. Mungkin duduk di bangku SMA. Hanya 0,6 di tahun terakhir sekolah menengah. Dia tidak diragukan lagi bajingan. Bajingan sekali. Kamu bilang dia seniman bela diri level 6. Ya, 0,6 kali 10 memang 6. Direktur, apakah Anda yakin benar? Resepsionis no.
2 menyeka keringat di dahinya. Pada saat yang sama, saya merasa sedikit jijik terhadap kurator saya. Lihat dirimu. Kamu membuat keributan. Aku hampir mengira aku benar-benar mengabaikan bos level 6. Pada akhirnya, dia hanyalah bajingan di tahun terakhir sekolah menengahnya. Menakuti saya. Tidak mungkin. Kurator itu menggaruk kepalanya. Anda dapat mencetak kamar yang dia pesan dari kamera pengintai. Ini 207, kan? Ya, resepsionis no. 2 itu mengangguk dan kemudian melakukan beberapa operasi. Pengawasan di kamar 207 dipanggil. Saya melihat Su Feng menghindar di dalam ruangan dan dengan mudah lulus tes pergerakan prajurit level 0. Ah, dia, resepsionis no. 2 menatap dengan mata terbelalak. Prajurit level 0,6 benar-benar lulus tes pergerakan prajurit level 0 dengan mudah. Masih nilai penuh. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh prajurit level 1. Siswa SMA ini sungguh luar biasa. Resepsionis no. 2 tidak bisa tidak kagum. Ini jelas merupakan siswa terbaik di jurusan seni bela diri. Meskipun beberapa orang adalah pejuang tingkat rendah, mereka sangat menonjol dalam satu aspek. Dan Su Feng adalah contoh keterampilan tubuh yang luar biasa. Lebih dari itu, kurator menggelengkan kepalanya kali ini. Karena dia sudah menerima informasi itu sebelumnya. Su Feng lulus ujian seni bela diri level 5. Resepsionis no. 2 tercengang. Tidak hanya itu. Kurator, apakah Anda merasa sakit? Seorang prajurit level 0,6 lulus tes pergerakan prajurit level 0 dengan nilai sempurna ini jelas merupakan seorang jenius di antara para jenius. Pria yang sangat berbakat. Kamu benar-benar mengatakan dia lebih dari itu. Lanjutkan membaca. Kurator hanya berbisik. Jadi, resepsionis no. 2 berhenti berbicara omong kosong dan terus menonton videonya. Bersambung.